Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chelsea Devista dengan NIM 3042132. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai peran kader dalam pemberdayaan masyarakat dan cara mengoptimalkan potensi kader. Dalam mata kuliah pemberdayaan masyarakat dengan dosen pembimbing Ibu Yulia Hanasolina SIP MAP. Baiklah, langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, yaitu peran kader dalam pemberdayaan masyarakat. Dalam pemberdayaan, kader ini dikenal juga dengan penyuluh atau fasilitator yang berfungsi sebagai agen perubahan. Agen perubahan yang dimaksud adalah agen atau pihak yang mampu dalam menerima dan mengadopsi inovasi dalam meningkatkan kesejahteraan. Secara umum, kader berperan sebagai dua hal. Yang pertama sebagai penghubung atau mediator, dan yang kedua sebagai penggerak perubahan. Baiklah, langsung saja kita masuk pada peran yang pertama, yaitu sebagai mediator atau penghubung. Kader sebagai mediator atau penghubung berperan sebagai jembatan yang menghubungkan antara masyarakat dengan pemerintah dan lembaga pemberdayaan. Contohnya seperti dalam menyampaikan program, dalam menyampaikan kebijakan, dan dalam menyampaikan inovasi, serta untuk menyalurkan aspirasi dan menyampaikan umpan balik dari masyarakat. Selanjutnya, langsung saja kita bahas mengenai peran kader yang kedua, yaitu sebagai penggerak perubahan. Kader sebagai penggerak perubahan tidak hanya sekedar menyampaikan informasi, tetapi juga mendorong masyarakat untuk melakukan perubahan dan membantu dalam proses pengambilan keputusan. Baiklah, setelah kita membahas mengenai dua peran kader, di sini saya akan membahas tahapan dari peran kader tersebut. Menurut Lipit, ada 3 tahapan dari peran kader. Yang pertama adalah untuk membantu mendekatkan dengan masyarakat, dan yang kedua yaitu sebagai penggerak agar masyarakat melakukan perubahan, dan yang ketiga adalah untuk memantapkan hubungan dan keberlanjutan program. Baiklah, langsung saja masuk pada materi yang kedua mengenai peran operasional kader dalam pemberdayaan. Terbagi menjadi 4 hal. Yang pertama adalah analisis dan identifikasi masalah, yaitu mencari tahu kebutuhan dari masyarakat dan menganalisis potensi serta sumber daya yang ada. Dan yang kedua yaitu sebagai penggerak perubahan. Sebagai penggerak perubahan yang dimaksud adalah mencari strategi yang sesuai serta menciptakan program yang sesuai dengan kebutuhan yang ada. Baiklah, dan yang ketiga yaitu pendampingan dan pelaksanaan, yang mana untuk meningkatkan diri dengan masyarakat dan meningkatkan partisipasi serta sumber daya yang ada. Dan yang keempat yaitu penguatan dan keberlanjutan, yang mana untuk menjalin kerjasama dan melibatkan tokoh masyarakat yang ada. Baiklah, langsung saja kita masuk pada materi yang ketiga, yaitu peran kader sebagai multifungsional. Menurut Moser, kader ini juga memiliki peran ganda. Contohnya bisa kita ambil yang pertama dari guru. Guru ini membantu dalam mengubah pengetahuan, sikap, dan keterampilan masyarakat. Dan selanjutnya adalah penganalisis. Penganalisis ini juga menganalisis yang namanya kebutuhan dan masalah dalam masyarakat. Dan contoh selanjutnya seperti penasehat, itu memberikan solusi dari permasalahan yang ada. Dan yang terakhir contohnya adalah organisator, itu membantu dalam mengayomi dan mengorganisasikan masyarakat. Baiklah, langsung saja kita masuk pada materi yang keempat mengenai peran kader dalam konsep edifikasi. Menurut Mardikanto, peran kader dalam konsep edifikasi ini terbagi menjadi 7 hal. Yang pertama itu ada edukasi, dan yang kedua ada diseminasi inovasi, dan yang ketiga ada yang namanya fasilitasi, yang keempat ada yang namanya konsultasi, dan yang kelima ada yang namanya advokasi, dan yang keenam ada yang namanya supervisi, dan yang ketujuh ada yang namanya monitoring dan evaluasi. Baiklah, langsung saja kita masuk pada materi yang terakhir, yaitu mengenai cara mengoptimalkan potensi kader. Yang pertamanya yaitu dengan cara peningkatan kualifikasi, yaitu seorang kader itu harus dapat berkomunikasi dengan baik, dan seorang kader juga harus memiliki pengetahuan dan keterampilan mengenai pemberdayaan. Dan yang kedua dengan cara penguatan kapasitas, yaitu dengan cara pendidikan dan pelatihan berkelanjutan serta melatih yang namanya soft skill. Dan yang ketiga yaitu pemanfaatan peran secara maksimal. Kader tidak hanya sebagai penyampaian informasi, tetapi juga sebagai fasilitator, penggerak serta sebagai agen perubahan dalam pemberdayaan.
Dan yang keempat yaitu pendekatan partisipasi, yaitu melibatkan masyarakat dalam setiap proses serta mendorong kemandirian dari masyarakat tersebut. Dan yang terakhir itu kolaborasi dan jejaring, yaitu menjalin kerjasama dengan pemerintah serta dengan stakeholder lainnya.